Now get the fuck up. Oke, selamat pagi sahabat tani Indonesia. Jumpa lagi dengan jambu teleng. Oke, sahabat semua, jambu teleng sekarang ini menanam jagung pertiwi 6. Ini di musim penghujan, teman-teman. Ini umurnya 40 hari. Kali ini kita akan membahas tentang jagung kita di masa menuju generatif. Apa yang biasanya kami lakukan untuk memberikan nutrisi atau mencegah hama untuk jagung pertiwi kita, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lihat jagung kita lihat videonya apa yang kita lakukan. Oke teman-teman, kita lihat jagung kita. Sebelum kita apa yang kita lakukan setelah ini, prinsip dasar menanam jagung yaitu teman-teman, yaitu harus tepat jenis. Itu jenis bibitnya, ditanam waktu apa, dia suka air atau bukan. Yang kedua itu tepat dosis penggunaan fungisidanya atau insektisidanya, terus tepat waktu. Kalau tepat waktu ini musim jagung itu paling baik adalah musim kemarau, tapi kali ini kita tidak tepat waktu tapi tetap menanam jagung, teman-teman. Ini di musim penghujan, teman-teman. Ini lagi intensitas tinggi hujannya, teman-teman, tapi tetap jambu teleng menanam jagung. Terus yang terakhir itu tepat caranya, teman-teman. Itu cara menanamnya. Oke teman-teman, jagung kita sudah berumur 40 hari atau 43 hari ini, teman-teman. Ya sekitar begitu. Ini setelah kita melakukan pemupukan susulan. Ini bekas pupuk yang kita tabur. Ini persiapan untuk fase generatif, itu pembungaan, teman-teman. Kalau bisa teman-teman, pada waktu pembungaan itu jagung jangan diganggu dulu, biarkan jagung berbunga. Makanya sebelum jagung berbunga kita persiapkan dulu, yaitu nutrisinya untuk pembungaan, terus hama-hamanya kalau bisa kita benar-benar hilangkan semua, teman-teman. Biasanya sebelum pembungaan ini kita melakukan nutrisi tambahan untuk menyambut bunganya, yaitu dengan penyemprotan hama sekali lagi sebelum berbunga. Terus kita campur biasanya pupuk daun, yaitu yang kita cari adalah yang mengandung fosfat dan kalium, teman-teman. Ini jagung membutuhkan unsur fosfat dan kalium untuk pembentukan bunga dan buah. Untuk unsur N-nya, natriumnya kalau bisa dikurangi, teman-teman. Dan setelah penyemprotan atau pemberian nutrisi fosfat dan kalium, jagung berbunga dan biarkan berbunga dulu, teman-teman. Makanya sebelumnya benar-benar nggak ada hama, nutrisinya udah cukup. Setelah pembungaan selesai, nanti teman-teman kalau bisa persiapkan pemupukan yang terakhir. Kalau jambu teleng biasanya akan melakukan pemupukan yang terakhir dengan cara dikocor, teman-teman.
Kenapa harus dikocor teman-teman? Karena biasanya pupuk kita menggunakan Korea dan Posca 1:1 dan ditambah biasanya NPK 16-16. Itu buat campuran saja untuk memperbanyak fosfat, magnesium, kalium untuk yang dibutuhkan untuk pembuahan. Makanya kita lakukan dengan cara dikocor, karena jika kita ditabur biasanya NPK Posca itu akan lama terserap karena dia akan di atas tanah, hancurnya lama teman-teman, karena tidak ada air. Nah, makanya lebih efektif dan lebih bagus itu kalau bisa dikocor supaya langsung terserap oleh jagung teman-teman. Oke, setelah kita nanti habis itu kita persiapkan pemupukan dengan kocor, baru setelah itu kita baru menjaga kelembapan tanah ini teman-teman. Kelihatan ini gulma-gulma mulai ada, kita jaga, kita rempel. Kalau tidak bisa rempel, gulmanya banyak, kita lakukan penyemprotan atau penyempraian dengan menggunakan herbisida kontak sekaligus untuk daun yang bawah pasti ikut kering teman-teman, supaya kelembapan jagung bisa berkurang dan menghindari busuk batang, menghindari penyakit jamur. Apalagi kita di musim hujan harus benar-benar jauh dari yang namanya kelembapan teman-teman. Oke, mengacu dari cara bertanam yaitu ada 4 hal, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara. Itu mungkin bisa membantu meningkatkan produktivitas jagung kita teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu teman-teman, semoga bermanfaat cara tanam jagung kami jambu teleng dengan cara seperti itu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.